pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Berpatroli di pedalaman Kabupaten Pegunungan Bintang, tentara temukan ladang ganja. Sekolah di blokade pemilik tanah, ribuan siswa SMA Negeri 3 Merauke terlantar. Selundupkan ganja dari Papua Nugini ke Indonesia, 6 pemuda diringkus polisi. Satuan Tugas Yonif 751 menemukan ladang ganja di Dusun Ngutok, Kampung Kabiding, Kabupaten Pegunungan Bintang pada hari Selasa. Dalam operasi itu petugas menyita 740 batang tanaman ganja yang ditemukan di area hutan terpencil. Operasi tersebut merupakan hasil dari patroli keamanan yang dipimpin langsung Komandan Satgas Yonif 751. Tentara menggunakan pola satuan sektor, yaitu menelusuri sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi penanaman ganja yang cukup jauh dari pemukiman. Saat penggerebekan, pemilik ladang ganja diduga sudah melarikan diri. Dan Satgas Yonif 751 Letkol Erwan Harliantoro mengatakan penemuan ini merupakan bukti nyata sinergi antara satuan keamanan dalam menjaga wilayah perbatasan serta memberantas peredaran narkotika. Kami melaksanakan patroli penyergapan kebun ganja milik masyarakat. Di sini kami menghimbau khususnya masyarakat di Kabupaten Pegunungan Bintang agar menghentikan penanaman pohon ganja karena dapat merusak moral generasi anak bangsa kita. Contohnya ini. Nah, ini ketinggian sekitar 1,5 sampai 2 meter, sudah cukup besar. Ini sudah siap panen. Kalau hal ini terus dilaksanakan oleh masyarakat atau oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab, maka akan sangat merusak generasi-generasi muda kita. Kami mohon sekali lagi untuk segera dihentikan penanaman pohon ganja di Kabupaten Pegunungan Bintang. Ganja tersebut akan diserahkan ke Polres Pegunungan Bintang. Tentara mengimbau warga tidak menanam ganja karena mereka bersama kepolisian tidak mengampuni siapapun yang kedapatan menanam atau mengedarkan barang terlarang itu. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kampung Buti, Kabupaten Merauke beberapa waktu lalu akhirnya memasuki babak baru. Polisi akhirnya menetapkan sopir minibus sebagai tersangka. Ia dianggap bertanggung jawab atas tewasnya seorang ibu dan anaknya dalam kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan maut terjadi pada Minggu pagi dan menjadi viral di media sosial. Warga mengecam tersangka karena mengemudikan minibus ugal-ugalan. Dari hasil olah TKP dan keterangan saksi, polisi memastikan tersangka berinisial RM lalai dan mengemudikan kendaraannya melewati batas kecepatan. Jadi kepada tersangka sudah kita perlakukan proses penahanan, ya, sudah terbit SPH-nya. Kemudian kita kenakan pidana di Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 311 dan pasal 310. Dengan ancaman 6 tahun penjara. Ya. Dan untuk kasusnya saat ini sudah dalam tahap proses penyidikan. Kalau untuk penumpangnya yang 3 orang itu Pak Kapolres kira-kira apakah? Sementara statusnya saksi. Oh, saksi. Ya. Tapi sebenarnya dalam keadaan mabuk ya? Diduga demikian. Kecelakaan di Jalan Arafura Buti mengakibatkan 2 orang tewas, yaitu seorang ibu dan anaknya. Kecelakaan tepat di depan Gereja Buti. Saat kejadian, mobil menyenggol kendaraan yang sedang parkir di bahu jalan. Namun pengemudi terus tancap gas lalu menabrak pagar rumah. Pengemudi yang panik lalu banting setir dan akhirnya menabrak ibu dan anak yang sedang berjalan kaki. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Upacara peringatan Hari Santri Nasional ke-11 tahun 2025 di Kabupaten Merauke berlangsung hikmat pada hari Rabu. Kegiatan berlangsung di lapangan Kapsul Waktu Merauke dan dihadiri ribuan santri dari berbagai pesantren dan lembaga pendidikan Islam. Wakil Bupati Merauke Faujuni Haya bertindak selaku inspektur upacara dalam momen peringatan Hari Santri Nasional ke-11. Dalam amanatnya, Wakil Bupati menegaskan santri merupakan bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa, khususnya dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ia juga mengatakan santri adalah potensi dan aset bangsa yang terus dikembangkan agar menjadi garda terdepan dalam membangun negeri. Kegiatan hari ini tentu tidak hanya sekedar kegiatan biasa, tetapi bagian dari refleksi kemerdekaan kita semua. 10 tahun Hari Santri diperingati adalah wujud refleksi. Bagaimana santri punya peran yang sangat luar biasa yang saat itu dipelopori oleh Ki Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau menggaungkan resolusi jihad yang kemudian memfatwakan bahwa kemerdekaan harus diperjuangkan dan hukumnya wajib. Nah, keterlibatan santri tentu sangat luar biasa dengan berbagai hal yang dilakukan dan juga santri punya peran-perannya yang sangat strategis saat ini. Upacara ini diikuti ribuan santri yang berasal dari berbagai pesantren dan sekolah Islam di wilayah Merauke. Peringatan Hari Santri Nasional tahun ini mengusung semangat meneguhkan peran santri dalam menjaga NKRI serta menumbuhkan nilai-nilai keagamaan dan cinta tanah air. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Para penggemar ikan berkumpul di pantai WTC Waisai, ibu kota Raja Ampat. Mereka menikmati ikan segar hasil tangkapan nelayan setempat di Festival Pesona Raja Ampat dan Gemar Makan Ikan yang digelar pada hari Selasa. Untuk memeriahkan festival, 10 ton ikan laut segar hasil tangkapan nelayan lokal dihidangkan dalam acara ini. Sebelum acara bakar ikan bersama berlangsung, tampil sejumlah acara hiburan tarian adat dan lagu-lagu khas Raja Ampat yang dibawakan para pemuda setempat untuk memeriahkan suasana. Festival ini menarik perhatian wisatawan asing yang kebetulan berkunjung ke kawasan ini. Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, berharap festival bisa mendorong orang untuk gemar menyantap ikan dan mendorong kemajuan pariwisata di Raja Ampat. Produk ikan ini, Papua Barat Daya ini bisa dijadikan sebagai menu utama untuk seluruh SPPG, dapur-dapur yang melayani semua kelompok penerima manfaat ini, baik anak sekolah, ibu hamil, balita stunting, dan seterusnya. Selain menyantap ikan bersama, festival ini mendorong UMKM lokal berkembang dan maju, khususnya UMKM yang memproduksi makanan olahan ikan, rajutan noken, hingga kerajinan tangan. Topan dan Rian Tonai melaporkan dari Raja Ampat, Papua Barat Daya. Aksesoris ini merupakan bagian dari satwa langka yang dilindungi. Barang-barang ini menjadi bisnis menguntungkan hingga ratusan juta rupiah. Salah satunya adalah aksesoris dari burung langka, mahkota cendrawasih, yang hanya ada di tanah Papua. Mahkota cendrawasih dan berbagai aksesoris khas Papua ini sengaja dibakar oleh petugas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua di depan kantor BBKSDA Papua, Abepura, Kota Jayapura. 54 satwa awetan dibakar setelah petugas gabungan menyitanya dari penjual dan pemburu satwa. Selama 3 hari, BBKSDA Papua melaksanakan operasi dan menyita barang terlarang tersebut dari pedagang di wilayah Kota Jayapura dengan melibatkan puluhan personel, termasuk Polri dan TNI. Karena memang ada ketentuan hukumnya, ya, jadi ada peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan tadi nomor 26 tahun 2017. Ya, jadi untuk barang-barang bukti itu dimusnahkan. Untuk transparansi kita itu tidak kita ambil, kita perjualbelikan lagi, kan begitu ya. Nah, untuk yang hidup dilepas liarkan, itu ketentuannya. Dan setiap tahapan seperti tahapan yang hari ini kita undang semua unsur-unsur yang terlibat.
Selain burung cendrawasih, petugas menemukan sejumlah aksesoris yang terbuat dari bulu dan bagian tubuh kasuari dan kuskus tutul hitam. Dari tanah Papua, itu sayang sekali kalau selanjutnya diburu kemudian terjadi. Masyarakat yang memang sekiranya belum paham, ya, sekarang kan banyak akses yang bisa dijangkau, contohnya di media sosial, di internet, bahwa ya dalam aturan memang itu dilarang, sehingga kita bersama-sama dengan teman-teman dari BKSDA, ya langkah selanjutnya mungkin melakukan penegakan hukum. BBKSDA Papua akan terus menggelar operasi untuk memberantas penjualan aksesoris atau satwa langka yang diawetkan tersebut. BKSDA meminta masyarakat tidak membeli satwa langka yang sudah diawetkan atau masih hidup, termasuk produk aksesoris, agar satwa endemik Papua tetap terjaga dan lestari. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.